Welcome to Extreme Moshpit, channel TV nu paling berisik, paling edan, jeung paling gelo. Wah, lo bingung kan lo? Selamat datang di Extreme Moshpit. Ini yang punyanya. Saya beranya. Brat. Jadi Cabul membajak Extreme Moshpit ya sehatnya beranya. Alhamdulillah, Brat. Ini satu kehormatannya. Jadi si Cabul teh akhirnya Besunda kieu nih. Jadi si Cabul akhirnya bisa syuting bareng Eben dan dikasih tempat Yoi. Extreme Moshpit. Ini tempat yang Spesial. Spesial. Buat Pokoknya tempat catatan si Buluk. itu dia. Asik. Ini dia nih. I will say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that it's too late. I've sexed too much, been too unkind. I told you to love about it, cover with I love it long. Asik. I told you to love about it, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Boys don't cry. Reng deng deng deng. Hehehe, Brat. Kenapa itu suka sama lagu eta? Ya The Cure, siapa yang nggak dengerin The Cure angkatan Iya sih. kita, Brat? Lagu cinta untuk para, boleh dibilang punk rocker juga, metalhead juga nya. Iya, maksudnya kalau menurut gue sih jarang ya gue nemu temen gue yang era itu suka musik punk rock tapi nggak dengerin new wave. Iya. Iya kan? Nah. Rata-rata temen gue pasti dengerin The Cure, dengerin Depeche Mode, dengerin Spandau Ballet, The Smith. The Smith, Ya. iya kan? Maksudnya yang Tapi lu di dulu awalnya sebenarnya ketika lu pertama kali mengerti musik dari apa dulu, Bro? Dari klasik rock dulu kah? Atau dari gua mah dari Degung Sunda gara-gara bokap. sama sih ceritanya dari bokap lah gitu ya. Jadi bokap nyokap gue tuh sebetulnya nggak ada yang main musik. Jadi gue nggak ada keturunan Seniman musisi, ya? nggak ada sih sebenarnya gitu. Cuman paman gue main gitar lah, tapi gue nggak belajar juga sama dia. Jadi karena bokap gue tuh dia koleksi piringan hitam lah. Ya dari situlah, dari koleksinya dia gue kenal musik gitu. Mulai dari Scorpion, Kansas, Zeppelin, Purple, era-era itulah ya. Terus Indonesia juga kayak Om Irama, Iwan Fals. Mengenal distorsi itu pas kapan, Bang? Sebetulnya gue semenjak gue main skate sih dulu. Awalnya. Pertama gue tahu punk rock tuh ketika gue main skate lah. Gitu. Jadi dari teman-teman gue tuh kan dulu di majalah Treasure suka ada iklan-iklan kecil gitu kan. Yang gambar-gambar kecil-kecil. Udah gitu terus ada beberapa grafis yang gue langsung nangkep gitu ketika ngelihat itu tuh kayak Black Flag, Misfits tuh langsung anjing apa nih? Kayak gambar kaos kotak-kotak kecil itu. Iya kan? Kayak anjing kayaknya keren banget gitu. Dan terus nggak lama ada RCTI kalau nggak salah kan? Oh, decoder, zaman decoder. Zaman decoder. Casey Kasem. Terus suka ada video-video skateboard, snowboarding, BMX gitu. Nah, soundtracknya kan kayak gitu-gitu, Circle Jerks, DOA. Nah, dari situlah gue mulai, anjing ternyata asik nih ya musik kayak gini. Tapi gue waktu itu belum tahu punk rock lah kasarnya gitu. Nah, pas gue SMP, gue ketertarikan gue dengan musik tuh udah mulai lah. Ya. Sebenarnya gue anak radio, Brat. Karena zaman dulu kan hiburan lu apalagi kalau nggak radio. Jadi Dan sebenarnya dulu lu di Jakarta kan ya? iya, gue lahir di Jakarta. Jadi ketika gue masa-masa gue SD kelas 6 ke SMP tuh gue hidup memang di era radio gitu. Jadi hampir semua musik gue dengerin dari New Kids on the Block sampai Halloween, Guns N' Roses, sampai akhirnya gue pas denger Guns N' Roses tuh gue mulai wah ini nih cari nih apa nih, sampai gue tahu Guns N' Roses. Terus gue mulai deh tuh jalan-jalan ke toko-toko kaset, mulai deh gue beli Duta Suara zamannya dulu. Zaman dulu tuh. Nah, Duta Suara, setahu gua toko kaset yang dulu masukin kaset import itu hanya Duta Suara sama Duta Audio di Aldiron. Iya kan? Nah, kebetulan gua kan suka main skateboard atau sepatu roda juga kan di Lipstick kan. Lipstick aja. Jadi gue tinggal nyebrang deh tuh, ya kan Brat. Nah jadi gue dari situ tuh gue kenal Voivod,
Bulldozer, Slayer. Bulldozer tuh yang punya lagu Bapak ke Italia. Bapak ke Italia. Dungdang 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 dung. Mai orang Jawa. Nah, gue interest karena gue suka gambar juga, terus gue lihat artworknya juga. Wah, anjing ini keren gitu. Dan pas gue dengerin pertama kali gue beli kaset Show No Mercy itu ya. Itu kaset Slayer pertama gue, bro. Masih. Gila loh. Cuy jadi Toma jadi Jeff Hanneman. Lu kebayang nggak lu lagi suka-sukanya era-era yang hardcore gitu, yang punk apa yang three chord gitu, terus lu dengerin Show No Mercy kan, wah anjing musik setan nih gitu kan. Iya kan, si nuansanya Nuansanya dark banget sih riff-riffnya ya kan. Nah dari situ lah gue mulai berkembang deh, dari punk gue dengerin lebih ke metal. thrash metal dulu gue dengerin, baru gue discover hardcore, baru gue dengerin metal gitu. Tapi di setelah itu pasti tidak luput dari lagu ini sebenarnya. Please don't go girl. Ngaji dia Kids on the Block ini is the best tuh. Tapi ini yang menarik dari seorang Eben ini, ya kan? Gua kenal dia ini dari era 90 awal. Ketika itu kita ada sebuah acara di Bandung bernama Hula Balu. Nah, di situ salah satu gitaris Antiseptik sempat tidak bisa datang karena kelewat, almarhum Acit kelewat kenceng. Jadi Eben hampir menggantikan Acit waktu itu di sana. Dari tahun 90 sampai sekarang gua nggak tahu nama asli lu berarti. Gue tahu Eben doang namanya, nama aslinya gue nggak tahu. Lu juga nggak tahu nama asli gue pasti. Iya benar. Tapi ada, gue tahu sekarang kan di nama Instagram lu ada kan, nama asli lu. Kalau gue nggak tahu. Nama gue Aristanto aslinya. Kenapa dipanggil Eben awalnya? Ini gue baru tahu ini, beneran. Jadi gini, Brad, dulu tuh zaman gue SMP tuh gue gede di Manggarai. Oke. Jadi gue tinggal di dekat Pasar Puteran tuh, Manggarai. Wajib, apa namanya? Daerah stasiun. Stasiun Manggarai. Apa tuh daerah Pasar Rumput situ? Yoi, terus kan lu tahu deh, daerah itu kan daerah yang bisa dibilang cukup kumuh lah, lumayan kumuh, Brooklyn banget. Nah, era itu kan Iwan Fals lagi kenceng-kencengnya lah, gue SMP tuh ya, album Cikal juga masih baru-baru gitu ya, jadi lagi kenceng-kencengnya. Dan gua tuh dari satu tongkrongan di sana tuh kasarnya yang punya ekonomi lebih better gua lah. Jadi kita tuh sering jalan-jalan kemana-kemana, itu gue yang bayarin, makan gue yang bayarin. Nah sampai akhirnya ada lagu Bento itu. Namaku Bento, dari situ bandnya. Jadi dari situ dipanggil Bento awalnya, sampai akhirnya dipanggil jadi Eben. Oke. Gua nggak tahu loh ini, beneran sumpah gua nggak tahu. Dari tahun 90 gua kenal, baru tahu nama asli ada Aristanto dan nama Eben itu dari Bento, dari karena fans sama Iwan Fals. Nah ini kalau sekarang nih, kalau lu balik lagi ke Manggarai, ada yang manggil Bento nggak? Masih ada yang inget nggak teman-teman lu di sana? Masih, teman-teman gue nongkrong pasti manggilnya Eben atau Bento, manggilnya gitu. Oke. Sebut namaku 3 kali. Eben. Ini bener nih, belajar gitar, belajar main gitar tuh sama pengrajin kayu. Iya, jadi gini, Brat, bokap gue tuh kan wira swasta gitu. Karena ini di bawah kan di kronik, di bawah tuh ada bekas kayu-kayu antik gitu. Bukan itu sih, sebenarnya koleksi mertua gue memang suka koleksi barang antik gitu. Jadi kenapa gue bisa belajar sama pengrajin kayu? Carpenter ya. Asik. Terus jadi gue waktu dulu tuh bokap gue punya bisnis mebel. Nah karena gue belum punya duit buat beli gitar, dan si tukang kayu ini namanya Ali. Nah, si Ali ini yang punya gitar. Jadi dia tuh kalau tiap malam abis dia gawe, biasalah suka nongkrong sambil ngopi, main gitar. Nah, diajarin lah gue emang udah pengen bisa main gitar. Jadi gue kalau lihat-lihat di TV tuh kayaknya
Cih, main gitar keren gini Jadi gitu. kan kalau yang pertama lagu yang lo bisa untuk belajar main gitar. Always Somewhere. Aja lagu standar anak gang itu di zamannya. Scorpion. Kalau ini dia gimana nih? Kalau sama tuh oh ini. Ya? Ding, ding, ding. Eh. Didadu itu dia tuh. Ya itu Terus, lagu karena ya itu paling gampang lah ya. Nah mulai dari situ udah jadi gue karena bokap gue tuh kurang suka gue main gitar. Jadi gue tuh gede kan di daerah Kebayoran berat. Kan si daerah gue tuh daerah Betawi banget. Jadi temen-temen gue tuh anak-anak Betawi lah gitu. Nah mostly dulu anak-anak gang lo tau sendiri kan kerjaannya abis maghrib tuh udah ke warung main gitar, ya kan pada mabok-mabok deh tuh pinggir jalan apa segala macem. Nah bokap gue tuh kurang suka, makanya gue dari kecil gue mau main gitar nggak pernah dikasih sama bokap gue. Dibeliin organ lah, gue disuruh kursus organ lah. Berangkat sih berangkat, cuma gue nggak kursus gitu. Padahal tapi basic main piano tuh kan bisa lebih gampang main gitar kan awalnya. Iya karena gue mikirnya nggak cool aja gitu. Iya bener. Lu berdiri di panggung main organ gitu. What the fuck man gitu. Terus kayaknya di pinggir gitu lu nggak bisa kemana-mana gitu kecuali Faris RM ya kan. Ya dari situlah gue belajar sama dia, jadi ngumpet-ngumpet tuh gue belajar. Jadi kalau bokap gue udah mau tidur baru gue ke seberang karena rumah gue sama bengkel kayunya tuh depan-depanan. Jadi gue belajar aja malam, diajarin One Val, Scorpion, Kansas, apa Dust in the Wind, yang gitu-gitulah. Ya dari dia itu sampai sekarang masih ada orangnya. Anjir. Lu masih ada nggak gitar yang dibikin sama dia lu simpen? Dia bukan bikin gitar ya? Bikin gitar. Cuma dia ngajarin lu. Dia yang punya gitar. Gitu. Ingat gitar apaan? Zaman dulu paling apa? Aria Pro itu. Apa ya? Gue lupa mereknya. Pokoknya kagak jelas lah gitu ya. Apa mereknya gue? Bukan Yamaha-nya yang jelas. Tapi lu ingat nama-nama gitar lu, Bro? Karena lu katanya Eben ini mengkoleksi gitar, ya kan, dan dinamain sama dia. Siapa aja ada namanya? Ada si Jagur. Jagur lu mana? Itu SG standar. Yang hitam. Yoi. Terus ada si Wiro. Mana Si Wiro yang putih. Putih, oke. Yang ada logo Happy Face. Iya, Happy Face-nya. Terus si Bedil. Bedil lu mana? Si Bedil ada yang SG61 yang pakai bordes. Ya. Terus ada si Tegep. Tegep Jawa banget namanya Tegep. Itu dia SG Supreme. Ya, terus aduh gue lupa sih. Iya Jagur nih yang digambar nih. Ini si Jagur nih. Jagur ya. Yoi. Ini sih gitar ini ya kalau buat gue kayak punya magic gitu, Brad. Itu logo Aries bukan? Ini logonya Chronic sebenarnya. Cuma kebetulan kan gue bintangnya Aries. Sarwanya. Aries Pride. Terus. Ya jadi apa? Gitar ini tuh kalau gue tour pasti gue bawa. Si Jagur itu. Jadi mau nggak gue pakai juga. Tapi dibawa. Dia harus nemenin gue lah istilahnya gitu. Ini kenapa? Karena gitar pertama lo tuh gimana si Jagur? Ini bukan SG pertama gue sih, cuma dia udah nemenin gue 3 album lah. Si Jagurnya. Iya. Hari album pertama banget lo pakai apa dulu? Gua dulu rekaman masih pakai Vivon. Tapi SG juga type-nya? Enggak. Les Paul. Oke. Waktu album 2 sisi itu, gua pas berkarat baru gua rekaman pakai SG. Tapi bukan yang ini, ada lagi sebelumnya. Ini masalahnya nih kalau kita lihat Eben nih mengkoleksi Gibson dan sekarang ini boleh dibilang hampir semuanya SG. Lu nggak ada selain SG lagi? Pernah punya Flying V atau apa? Gua ada Flying V sih, satu. Dipakai sama band gak jelas tapi suka gua sewa-sewain ke band gak jelas itu. Pakai sama band gak jelas. Ini juga kalau kita ngeliat Eben ya. Sebelum gua ngomong tentang koleksi piringan hitamnya, lu tuh tiba-tiba, menurut gua, lu salah satu musisi yang concern banget sama yang namanya sound. Ya. Teknisnya, wah segala macam, kudu perfect, segala macam. Ngobrol sama anak teman-teman di Bandung, di Jakarta, wah Eben mah kudu detail, bla 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 bla. Ya kan? Lu tuh sampai akhirnya pengen harus seperti itu sampai dalam tanda kutip perfeksionis. Sejak kapan, Bro? Dari awalkah BK berdiri atau gimana awalnya? Jadi gini sih sebenarnya. Gua sih prinsipnya sebenarnya sederhana, Bro. Keren mah geus kuduna. Ya, udah harusnya.
mun teu yakin keren, kajen teu kudu. Nah, jadi kalau nggak yakin keren, mendingan nggak usah. Gitu. Jadi gue setiap gue ada produk atau gue ada project atau apa, gue akan berusaha into it abis-abisan lah gitu dengan kemampuan gue gitu. Tapi lu sekolah musik atau lu ada yang belajar itu? Enggak sama sekali. Gue main gitar juga gue nggak sekolah gitu. Sound gue mungkin belajar sound dari apa yang gue denger sih ya, gitu. Itu tadi karena gue dengerin banyak musik, terus gue dengerin banyak genre juga. Jadi ketika gue mau bikin sebuah project tuh bayangan gue tuh kemana-mana gitu. Gue pengen sound drumnya kayak ini, sound gitarnya kayak ini. Ntar gue coba obrolin sama si operatornya, lu sanggup nggak combine ini. Oh oke. Dengan harapan tuh gue bisa dapat sound baru. Gitu. Karena kalau kita dengerin hasil dari Burger Kill terutama album pertamanya aja boleh dibilang itu album yang boleh dibilang masih trial and error dalam sound, tapi udah enak cuy, ya kan? Kesini makin perfect, bahkan terakhir Kill Chestra, anjing, ya soundnya goblok, anjing. Gue dengerin sound anjing, ya. Iraha si kaos kayak gitu deh. Someday. Nunggu studio yang bagus dulu ini. Masa studio Door punya coy, no, anak Door, no. Giok gitu loh. Pelan-pelan. Iya. Nah, berarti kan akhirnya lo bisa tahu tentang si sound itu, berarti lo belajar sendiri karena dengerin ya berarti ya? Iya, sedikit banyak karena gue bahasanya gini, gue kalau kadang sama anak-anak kalau dengerin sound gitar, anjing becek banget soundnya gitu kan, gue nggak tahu tuh bahasa audionya apa gitu. Kalau misalkan gue pengennya lebih gendut sound gitarnya. Iya kan? Karena gue nggak ada basic ilmunya. Bahasa teknisnya nggak tahu apa. Paling yang gue tahu high-nya turunin, mid-nya naikin, paling ya itu aja. Kalau yang detailnya biasanya kalau di si BK tuh si Ramdan biasanya. Lebih ke sekarang gitu, dia yang lebih inilah. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Jadi memang feeling aja sih dan pada akhirnya gitu. Nah itu berarti buat lulu orang ya, para cabul boys, cabulers dan cabulis yang tercinta dan terhormat. Asik. Kalau lu niat buat belajar kayak gitu, ini gue kasih konklusi duluan nih sebelum di akhir. Ntar gue banyak kan ngobrol sama dia. Lu nggak perlu harus sekolah ya, perlu sekolah. Cuman maksudnya dengan kayak Eben aja niat, ya kan dengerin, lu bisa menghasilkan yang sangat maksimal, friend. Kalau lu memang niat dengan tujuan lu, ya kan. Seperti dia meniat mengkoleksi piringan hitam, sakit jiwa. Kalau kita tahu piringan hitam Eben nih, setiap posting malam-malam lagu pengantar tidur, vinyl. Lagu pagi hari, vinyl. Pas buat hujan-hujan, vinyl. Pas buat hujan-hujan, Testament Gathering. Iya. Deng. Iya, mari fight aku mamet mau. Nah, Bapak Cak Billy. Ada manajer Kaosa. Kita minum dulu bentar, aus. Minum aus, bro. Ada kopi dari ini green tea. Yo, ini. Itu tuh yang tulisannya tuh. Ayah di belakangnya. Oh, ini tuh. Creamy strong. Dari alumni kopi, The Gang Coffee, thank you banget alumni kopi yang sudah mensupport catatan si Buluk ya. Terima kasih alumni kopi, The Gang Coffee. Tering berat buat hari ini, sehat selalu semuanya. Sehat selalu, sukses semua para cabuler dan cabulis juga. Asik. Baju gua keren kan? Bukan Gigi Allen. Gigi Talib, Gang Talib, keren. Kayu manis nih artinya. Kalau jejelin kan, when you hate me, when I hate you. Kalau di Gang Talib beda, Bang Ameda. Valentine's, my brothers, Ameda. Nah, Warlock nih, warga lokal nih. Warga lokal. Pentagram coy, karpus endok gambarnya. Apa-apa. Coy, catatan si Buluk. Jangan lupa ya. Like, subscribe, komen ke gua, ke Extreme Speed juga. Jangan begini. Udah nggak masuk neraka jahanam lu, gua main pada. Tahu. Udah gratis. Masih demennya masih begini. Ya elah. Kagak nontonnya. Yoi, udah gua kasih gratis. Jalan lu. Ini nih. Michael Jordan. Asik. Iya, yang membuat lu ngefans dengan Michael Jordan, bro. Karena di era ini, gue justru gue lebih ajaib gue pada era itu fansnya. Gue bukan Magic Johnson, bukan Michael Jordan, walaupun name gue adalah gabungan antara Michael Jordan dan Magic Johnson. 23,32.
Kartu name gua cuy. Kecil banget tuh. Name gembel. 23,32 tuh Michael Jordan sama Magic Johnson. Oh, iya, Lu kenapa bisa dengan Michael Jordan? Sebetulnya gue pertama sih suka sosoknya aja. Maksudnya menurut gue dia tuh ideal banget buat jadi seorang pemain basket lah. Terus udah jelas skill awalnya kan. Terus waktu itu memang gue SD SMP tuh kan dia lagi jadi bintang dunia banget gitu. Bahkan ngalahin Michael Jackson menurut gue gitu ya. Dan sedunia tuh demam Michael Jordan. Nah, ya kan. Nah, setelah kesini tuh gue setelah dia retired gue emang nggak terlalu ngikutin banget gitu. Cuman kesini gue baca sering karena ada YouTube, gue nonton video-videonya sebelum ada Last Dance tuh. Gue jadi banyak belajar lah dari dia gitu tentang determinasi gitu. Kalau lu punya target sesuatu tuh jangan setengah-setengah, jangan takut diomongin orang, panceg kalau bahasa Sundanya, maksudnya apa ya? Bulat, tekad bulat gitu. Terus gimana cara dia membalas dendam musuhnya? Emang gimana sih dia balas dendam musuhnya? Jadi kan banyak kalau pemain basket tuh yang suka talk trash gitu ya. Nah si Michael Jordan tuh jarang dia talk trash. Cuman dia kalau misalkan dia udah kalah, terus musuhnya talk trash ke dia biasanya diem aja. Tapi next game dibikin kagak ngomong itu orang gitu. Jadi gue hal-hal yang gitu tuh yang bikin oh iya men, ternyata ketawa paling akhir tuh paling enak. Kalau bahasa Betawi tuh diem-diem sambek. Ya kan? Bahasa Betawi tuh orang Betawi itu diem-diem sambek. Diam-diam menghanyutkan sebenarnya kalau bahasa Indonesianya. Jadi menurut gue dia tuh merepresent sebuah semangat lah gitu. Jadi ada berapa sebenarnya Brad? Koleksi sepatu Nike lu dan kartu basketnya Michael Jordan? Koleksi sepatu Jordan ya? Kalau Nike mah nggak kehitung ya? Iya. Adalah 25 pas. Jordan doang? Iya. Anjir. Jordan. Belum Nike yang lain, gue sering banget ngeliat Eben pakai Nike Running, Nike Air dan segala macam. Iya, karena menurut gue sih itu sepatu yang paling nyaman lah buat gue gitu dibanding yang lainnya lah gitu. Berarti si Jordan awal gue paling suka tuh Jordan Air Jordan 1 yang 3/4. Yang merah hitam. Yang pendek segini. Jordan 1 ada yang tinggi, ada yang mid, ada yang pendek juga. Itu the best, keren tuh suede gitu kan? Iya. Coba gue bingung kalau lu beli sepatu Jordan sekarang kayak anak gue kan sama nih size kakinya sama gue. Anjir. Iya dia gitu? Iya. Anak gue yang paling gede size 46 kakinya. Anjing. Jadi gue udah joinan tuh kalau pakai sepatu sama dia. 46. Kiblek. Jadi dia kalau gue beli Jordan terus gue pakai main basket suka marah-marah dia. Pak, itu bukan sepatu basket. Gimana bisa? Iya, itu sepatu buat jalan-jalan. Kalau anak sekarang tuh gitu. Oh, dibilang sepatu Jordan tuh sepatu buat mejeng. Ini sepatu basket. Iya kan? Enggak Pak, kalau sekarang tuh sepatu basket yang pakai sepatu basket, kalau Air Jordan buat jalan-jalan kata anjing. Padahal Jordan lu pakai itu sebenarnya. Maksudnya ya anak sekarang lah gitu. Walaupun gue ngeliatnya sih kenapa dia hebat ya buktinya sampai hari ini aja produknya masih dicari orang. Iya kan? Bahkan sekarang harganya kalau Jordan 1 aja harganya gila. Edan. Lo ada berapa biji Jordan 1? Jordan 1 gue punya pendek, mid sama high. 3 lupa gue. Anjir. Tapi lu pakai nggak? Apa lu pajang doang? Beberapa kali lah gue pakai. Tapi ada yang lu pajang di rumah gitu nggak sih yang lu memorable nggak ada? Enggak. Cuman gue ada yang seri-seri yang memang gue suka gue simpen. Gitu aja sih. Paling gue pakai sekali-kali. Misalkan kayak syuting video klip gue pakai atau gue manggung acara yang spesial baru gue pakai gitu. Karena kalau kita ngeliat dari koleksi sepatunya, kita belum melihat koleksi vinilnya, friend. Iya kan? Ya kayak gue bilang tadi. Hujan beda lagunya, ini beda lagunya ya kan. Kalau dilihat dari pajangan vinilnya gue nggak tahu ada berapa ribu. Lu dengerin semua nggak tuh si vinil-vinil? Ada berapa ribu totalnya? Saingan sama Aryan nih. Aryan kalau jual vinilnya udah bisa beli hotel tuh. Anjir, banyakan Aryan lah. Gue ya di atas 1000 lah ya. Mantep aja. 1000. Ya maksudnya gue ada cerita lucu tapi lu. Gimana? Jadi gini dulu. Ini awal asalnya gue pertama kali gue koleksi piringan hitam.
Nah, jadi gue lupa tahun berapa, cuman waktu itu Radio JMR Bandung mau bangkrut. Nah, jadi gue dihubungin sama salah satu penyiarnya, dikasih tahu ini JMR mau jualin semua koleksinya. JMR teh almarhum Samuel Marudut ya? Iya. Oh ya. Gue dikasih tahu tuh CD, piringan hitam segala macam. Sebenarnya gue nggak terlalu interest sama piringan hitam, karena dulu kan emang era kita jarang banget anak-anak yang punya piringan hitam. Paling kaset. Paling populer tuh CD kan. Ya di era kan? Nah, gue dikasih tahu pokoknya hari Kamis kita bakalan ngelelang. Jadi datang aja ke Radio JMR. Kasih tahu teman-teman ya. Oh iya, nanti kasih tahu. Nah, gue nggak kasih tahu anak-anak tuh, bro. Gue datang sendiri. Jadi gue datang sendiri ke sana. Nggak sendiri sama si Boyat. Cuman si Boyat waktu itu dia belinya banyaknya CD. Oke. Nah, jadi pas gue datang ke radio. Boyat tuh Yayat dulu adalah personil dari Jasad ya. Iya, pemain gitarnya. Gitaris Jasad. Jadi pas gue datang ke JMR, gue tanya kan, ini CD harganya berapa? 30.000. CD band-band hardcore, band metal gitu. Kalau piringan hitam berapa? 20.000. Anjing lebih murah. Ya kan? Terus gue ngeliatnya, anjing covernya lebih gede, anjing keren gini gitu kan. Gue anjing artworknya. Ya udah gue beliin aja tuh yang bagus-bagus tuh. Early pressnya Irek, Nuclear Blast, yang gitu-gitu tuh. 20.000 Carcass, Suffocation, Dismember, Carnage, Entom. Udah gue ambilin deh tuh ya. Udah gue beli, balik gue. Baru gue telepon Aryan. Berat, besok si JMR mau lelang koleksinya. Dibohongin Aryan. Sama si Aris Gendut, metal kan. Si JMR mau lelang besok. Oh iya bos, siap bos, makasih bos. Oke. Terus mereka pada datang kan. Kan belum musim handphone kan. Jadi malamnya dia baru nelfon gue gitu. Anjing, barang nangis beak, mana karek ngomong. Barang udah habis lu baru ngasih tahu tai gitu. Ya, lika-liku. Dari situ lah gue. Dari situ akhirnya mengkoleksi piringan hitam. Playernya lu padahal dulu belum ada ya? Gue nggak punya playernya. Gue ada kali setelah gue ngumpulin vinyl 5 tahun gue baru punya playernya. Jadi cuma ngumpulin doang? Karena gue suka artworknya. Iya. Jadi karena gue CD-nya kan gue punya kan. Jadi udah gue dengerin aja di CD gitu. Cuman si artworknya itu yang bikin gue kepincut gitu. Anjing ini keren gini. Terus gue mulai belajar. Oh, kalau pressingan awal tuh harganya mahal. Wah, ini harta karun nih. Nah, dari situ gue mulai digging terus nyari koleksi segala macam. Kalau gue tuh begonya gue tentang vinyl, ini cerita tentang gue ya. Jadi dulu tuh bokap gue punya gramafon di rumah. Keren. Zaman kakek gue. Terus gue punya vinyl waktu itu Megadeth Killing Is My Business. Ya kan? Gue play nggak ada enak-enaknya bunyinya. Karena bunyinya wong. Gimana muter lagu itu khusus keroncong. Jadi akhirnya gue kayak nggak ngerti teknisnya. Sebelah. Jadi nggak gue apa-apain dan nggak tahu di mana rimbanya. Dari situ gue males karena gue nggak punya ini. Sekarang kan kita udah player made in Tionghoa juga udah keren-keren. Ya udah murah-murah lagi ya kan. Jadi total atas lebih dari 1.000. Lu dengerin nggak tapi? Mostly gue dengerin, tapi ada beberapa yang gue tahu ini priceless gitu ya, nggak gue buka segala. Jadi sengaja itu ya? Ya, jadi misalkan kayak ada band mau rilis apa, karena gue tahu ini pasti, karena gue dengerin beberapa lagu, wah ini pasti meledak nih gitu. Gue udah beli duluan deh tuh, jadi gue dapet pressingan awalnya, ya kan. Nah, vinyl tuh pressingan awal yang sangat priceless ya? Ya mahal banget biasanya. Yang paling langka ada nggak? Ada ya, kayak 7 inch-nya Invest tuh ada. Itu sampai 19 juta, 18 juta. Anjir, harganya. Di Kronik juga di tokonya Evan di bawah studionya Extreme House Beat. Itu ada beberapa vinyl tadi yang menurut gua sangat udah mau habis lagi, udah tinggal dikit. Iya berat, itu yang double biasanya gue jual-jualin. Dijual di situ ya? Yoi. Yang emang lu punya dua, ya, di sini segala macam. Ya itulah kadang koleksi. Kayak misalnya lu datang ke Jepang aja, atau lu ke mana ya, Eropa Timur, kayak waktu gua ke Praha tuh, rekaman orkestra. Wah itu udah di sana mata uangnya murah, barangnya banyak. Terus yang genre yang gue suka tuh banyak banget gitu, jadi panik gitu. Wih ini, pas datang ke rumah, anjing guys boga. Udah punya. Anjing gue kayak Black Sabbath aja tuh gue sampai punya yang Master of Reality tuh sampai 3 kopi gitu gue. Karena lu lupa udah punya, akhirnya lu beli lagi. Iya. Volume 4 tuh gue ada 3 gitu. Itu di bawah sebenarnya tadi gue mau beli kaos 100 Deporal kemarin, kosong.
Jangan ada yang merah. Yang merah ya? Karena ukurannya pas. Kosong. Nah, gue ingat banget dulu Burger Kill sempat main di acara di Jakarta tuh Only the Strong. Dibikin di Cilandak Sport Center yang sekarang jadi Citos. Jadi Citos, yoi. Citos lu ada gigs CSC Cilandak Sport Center. Itu ada aulanya dipakai buat acara-acara hardcore dan salah satu Burger Kill main di situ. Dan dibayar teh botol doang. Dibayar teh botol doang pada saat itu. Sama Aca itu kerjaan Aca itu. Nah, dari situ sempat jadi fenomenal, kayak bukan fenomenal, kayak jadi tanda tanya anak-anak Jakarta nih. Burger Kill tuh diambil dari nama Burger King kan? Iya. Gitu. Yang mungkin bisa lo jelasin, Mbak. Sebenarnya nama Burger Kill diambil dari Burger King tuh dari mananya sebenarnya? Jadi gini. Idenya sih sebenarnya spontaneous aja gitu. Jadi ide mau bikin band ini waktu gua, Ivan sama Kimung ada di ruang bimbingan guru tuh di sekolah. Jadi kita bertiga sama-sama bikin masalah, terus kita dibawa ke ruangan BP lah gitu. Nah dari situ lah ngobrol, udahlah bikin band ini segala macam gitu. Karena ternyata kita sama-sama suka hardcore gitu ya. Wah di Ujung Berung belum ada band hardcore nih gitu ya kan, ayo kita bikin band hardcore gitu. Nah bandnya apa ya gitu, terus kan waktu dulu kan banyaknya band-band tuh nama band hardcore kan lempeng-lempeng ya Bro. United Front, Straight Answer. Ya memang Straight Edge yang kayak itu Strive into Another. Iya yang gitu-gitu terus. Gue idenya tuh kita mau bikin yang sayap kiri aja. Nah terus kebetulan waktu itu tuh di Bandung lagi musim anak-anak geng mobil yang ceper-ceper itu loh Bro. Sebel banget tuh anak-anak karena ya ngeliatnya. Jadi karena mereka suka nongkrong di Burger King di Dago, jadi udah namanya Burger Kill aja gitu. Jadi buat mereka tuh, buat mereka tuh kill mau men. Sederhana itu aja sebenarnya sampai akhirnya anak-anak udah, oh ya udah tuh, ya udah kece tuh. Ya udah. Kalau nggak salah sempat logonya diplesetin kan dulunya. Iya. Logo Burger King jadi Burger King. Oh iya. Caper. Dulu tuh si Kimung tuh Sonic Torment dulunya. Sonic Torment. Duluan dia ke Sonic Torment apa ke BK dulu? Sonic Torment dulu. Baru masuk BK. Iya. Ivan di Infamy. Terus dulu drummer gua pertama tuh si Kudung di Forgotten. Terus dia cabut, si Toto yang gantiin. Toto di Infamy juga. Nah, berarti lu ketemu Ivan sama Kimung, itu teman SMA berarti kan? Iya, di kelas gua dia. Nah, mereka sudah punya band dulu terus akhirnya lu ajak masuk BK. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya Cabuler dan Cabulis BK ketika ditinggal seorang Scumbag, ya kan? Setelah Ivan meninggal, band sempat drop. Bahkan dalam tanda kutip, gue bubarin lah BK gitu. Yang bikin lo akhirnya tetap punya keyakinan, gue bisa nih, yang menguatkan lo sampai akhirnya lo tetap menjalankan Burger Kill sampai sebesar sekarang. Jadi gini lah, panjang sih sebenarnya ceritanya gini. Jadi waktu Ivan itu kan meninggal beberapa minggu sebelum album Beyond Coma yang rilis kan, album ketiganya BK tuh. Setelah selesai recording. Jadi ketika proses penggarapannya itu banyak banget suka dukanya lah, yang dia sakit lah, yang segala macem. Terus gua tuh orang yang selalu nemenin dia ketika take vokal. Gue yang selalu ngedirect apa segala macem. Jadi ikatan emosional ketika di studionya tuh kental banget. Dan memang saat itu kan foundernya BK tinggal gua sama dia. Ya, karena yang dua udah. Iya kan? Keluar. Formasi Beyond Coma kan tinggal gua sama dia gitu. Dan dia tuh lagi tinggal di rumah gua terus beberapa bulan. Nah jadi pas ketika kita bikin Beyond Coma and Despair tuh jadi sesuatu yang anjing nih album pembalasan kita nih Van gitu, yang kayak gitulah. Jadi kenapa gue naro lagu Darah Hitam Kebencian di track pertama gitu segala macam tuh kayak mau ngasih tahu nih, ini album pembalasan gitu. We've been through many shit gitu ya selama ini kita tunjukin lah gitu. Nah ketika lagi semangatnya terus tiba-tiba drop kan dia gitu. Terus sampai akhirnya meninggal. Jadi gue waktu itu tuh mikirnya anjing, kayak lepas
pegangan gitu, ngerti nggak berat? Maksudnya gue sanggup nggak ya jalan sama Berarti waktu itu sisa lu, gue, Agung, Abah apa ya, bertiga? Iya kan? Jadi gue tuh udah anjing, gue kayaknya nggak bisa nih gitu jalan nggak sama si Ivan gitu ya. Maksudnya ini tuh anak yang udah kita besarin sama-sama lah gitu ya, si band ini gitu. Terus gue nanya-nanya ke teman-teman juga, ada beberapa teman-teman yang udahlah si Burger Mas Ivan gitu, nggak bisa tergantikan, lah gitu segala macem. Nah tapi dari sisi fansnya si BK juga gue tanya-tanya juga, setuju apa nggak atau ganti? Gitu. Dan memang sih yang bikin melegakan gue tuh banyak jawaban dari mereka yang kita tuh suka Burger Kill karena memang lagunya, pesannya Ivan segala macam gitu. Dan ketika memang almarhum nggak ada juga kan itu bukan kehendak kalian, ya kan? Itu udah suratan lah kasarnya gitu. Masa mau diselesain sampai sini gitu. Dan akhirnya gue keinget juga sama obrolannya almarhum dulu gitu. Pokoknya ini band harus, yuk band kudu aya terus, sabubukna gitu, seancurnya gitu. Makanya gue jadi ada, wah gue tinggal satu-satunya founder di sini. Kalau gue stuck berhenti, bayangin bukan hanya yang hidup yang kecewa, tapi yang meninggal juga bakal kecewa gitu. Ada lo meneruskan perjuangan Ivan. Itu dia. Sampai ngerilis bukunya, Kimung bikin ya? Sampai Kimung bikin. Scumbag. Nah, Kimung buku juga sekarang aktif di budaya ya, seni dan budaya. Melestarikan. Terakhir tuh gue ketemu Kimung yang memang dengan karindingnya bersama Manja Satpol Presiden. Asik. Ya, Kimung lebih aktif di dunia seni dan budaya. Nih gue ngerokok ini gue nggak sebutin mereknya gara-gara dia ini. Sama kali dia ngerokok gini, tapi dia ganti. Dulu rokoknya dia ini, terus gue nyobain, enak juga nih, gue ganti ginian. Iya, malah gue ganti ya. Lu malah ganti. Gitu. Nah, 2021. Kalau tidak kita bicara 2020, wah ini tahun paling gembel untuk seluruh musisi, seluruh pekerja seni, semualah. Gak usah masalah pekerja seni, seluruh working class, para pekerja apapun itu ya, dari apalagi kaki lima apa segala macam, berantakan yang namanya pemasukan dan hancur lebur lah kebanyakan orang. Nah, tapi di 2021 kayaknya mungkin akan ada pencerahan buat kita semua nih, siapapun itu, amin. Nah, salah satunya adalah event yang akan digelar 2020 nggak ada karena kan diganti menjadi 2021 Wacken Metal Battle. Kau saya ngikut loh, baru jadi 2 bulan bener soal ikut Wacken. Itu 2019. Kau saya ikut masuk 20 besar lagi, gaya nggak dari gua, padahal baru 2 bulan. Tapi 2021 ada berita bahwa Burger Kill akan main di sana. Jadi nggak nih rencananya? So far sih kita udah confirm. Cuman memang kita nggak boleh announce lah kasarnya gitu. Harus resmi dulu dari pihak festivalnya gitu. Jadi memang karena 2020 ini Wacken Open Air ditiadakan, dipindahin tahun depan. Semua line up yang udah confirm di 2020 di offer lagi. Kalian mau main nggak? Gitu. Tapi gini, ke Amerika tuh kan nggak gampang sekarang ya. Dalam arti administratif kita untuk ke Amerika tuh sangat susah. Ini yang disiapkan secara administrasi itu dari BK ribet nggak, buat untuk tur Amerika nih? Yang waktu kemarin Amerika. Yang ribet sih sebenarnya. Kalau Wacken makan aman Eropa. Kalau Eropa lebih gampang. Ya. Inggris yang lumayan susah sama Amerika. Lalu tur kemarin? Yang Amerika. Itu 2 tahun gue nyiapinnya. Izinnya baru keluar. Ya. Jadi gini, kalau yang jadi permasalahannya adalah ketika gue apply visa sama anak-anak, sebagian di approve, sebagian enggak. Pas 2018 tuh. Jadi harusnya 2018 tuh BK setelah jalan tur beberapa titik di Eropa, kita langsung terbang ke New York, nyambung tur Amerika. Cuman karena visanya nggak keluar semua, harus dipending jadi tahun depan. Dan ternyata si BK sudah didetek sama mereka, you guys profesional gitu. Karena dianggapnya BK band profesional, kita harus punya agensi, punya surat ini, itulah segala macam. Nah itu tuh yang lumayan lama tuh, Bro. Oke.
Sampai akhirnya 2 tahun baru akhirnya bisa tur. Iya, pokoknya dari 2019 baru 2018 baru 2019 lah. Baru main. Jalan. Kalau ngurusnya udah dari 2017 tuh. Ngurus visa segala macem. Jadi memang ribet banget lah Amerika. Karena lu turnya memang bilang ke mereka bahwa lu ingin tour band ya, bukan kan ada visa yang datang visa wisata kan. Iya. Nah, nggak bisa. Kalau BK udah harus performer. Iya. Udah visa performer udah harus ada teksnya, apanya segala macam gitu. Nah, itu yang lumayan ribet lah, harus nyari link sana, link di sini. Bedanya gimana sih, Bro? Si skena di sana tuh ketika lu tampil main di secara begundal tidak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi gini, gua ada rasa beruntungnya, gua tumbuh di era ketika musik ekstrim tuh masih sangat kecil lah gitu masalah berarti. Jadi gua jadi saksi hidup lihat evolusinya sampai hari ini gitu ya. Dan ketika gua datang ke Eropa, gua datang ke Amerika, ke Australia gitu, gue tuh kayak flashback jadinya. Kayak Jakarta dan Bandung di era 90-an. Yes, kayak lu tadi bahas tentang Even Only the Strong gitu. Tuh kayak gitu gitu. Yang nonton tuh cuma 40 orang, 30 orang gitu ya. Nah, di Amerika juga gitu sama. Nah, yang membedakan sebenarnya kalau publik Eropa mereka lebih apresiatif lah gitu ya. Jadi mereka lebih ramah, lebih ini. Nah, kalau Amerika tuh dia lebih judes. Ya. Cuman kalau dia udah nonton lu main, wah merchandise lu pasti diserbu, Bro. Kalau mereka suka nggak banyak ngomong gitu. Apresiatnya langsung memang kalau memang dia suka langsung dibeli. Yoi. Terus dia juga lihat akhirnya banyak banget yang mereka bingung. Gila lu dari Indonesia ini ya. Third world country. Yoi. Terus ini jauh banget nih. Terus dia penasaran sampai buka Facebook, gila ini Facebook lo 1.500.000 orang pengikutnya. Terus lo kok ngapain kesini gitu, ya kan maksudnya lo udah enak di negara lo, ya apa segala macam. Anak-anak bilangnya ya belum pol aja gitu lo mainin musik ini lo nggak nginjek tanah ini, benar nggak Bro? Iya kan? Lo nggak belajar culture-nya di sana gitu. Nah di perjalanan kemarin tuh gue belajar banget tuh gimana Black Flag Tour. Youth of Today. Di era Mike Ness masih dorong mobil. Yoi. Another State of Mind. Mobil yang didorong ini. Gue pakai fan-nya di A-Team itu loh. Yang kayak di video-video Minor Threat gitu kan. Nah, itu gue pakai yang kayak gitu. Sampai ada di satu kota tuh gue datang, kita main di Baresto. Pas gue mau nurunin alat kan kalau di Amerika semua lu harus bawa sendiri. Drum, ampli, head cabinet semua lu harus bawa sendiri. Pas gue mau nurunin alat, terus yang punya restorannya bilang nanti dulu tunggu restorannya tutup. Iya. Gue nungguin dulu sama anak. Terus dikasih tau sama dia, oke, boleh masuk ke dalam. Angkutin dulu tuh meja sama kursi keluar. Bersihin dulu dia punya kafe. Clear area. Jadi sama anak angkatin dulu tuh meja sama kursi ditaruh di pinggir restoran di luar, tumpukin. Baru gue nurunin alat. Nurunin alat, main cet beres, bongkar lagi karena ada band berikutnya kan. Masukin lagi, beres acara, masukin lagi meja, nyusun lagi, wah gila. Tuh, dalam tanda kutip kerockstaran dari Burger Kill di sana menjadi strata kayak kita era 90. Yoi, itu yang gue belajar jadi sama anak-anak tuh anjir. Kita untung tuh pernah gembel. Yoi, untung gue ngalamin kayak gitu. Jadi gue nggak kaget. Oke, tempur nih, kita hardcore kantor ini. Oke, let's go, anjing gitu. Jadi gue mana tuh anjing, kita di sini tuh butiran debu men. Jadi kalau lu ngomong Burger Kill band besar tuh kayaknya terlalu takabur menurut gue. Menurut gue Burger Kill tuh band aktif. Siapapun yang melakukan hal yang sama mungkin ada di titik yang sama. Itu aja sih. Karena ketika lu datang ke teritori yang berbeda, orang tuh udah beda lagi apresiasinya gitu. Walaupun kalau lu lihat ya, Burger Kill sudah kayak mendapat award dari apa kemarin? Golden Guts segala macam, bahkan Eben membaca apa itu? Penghargaan buat siapa itu? Lu tuh? Bukan penghargaan macam. Oh, lu naik ke atas ini ya di podium. Buat ini penerimaan Golden Guts. Tapi buat Eben sendiri BK itu bukan band besar, tapi band aktif. Itu canggih tuh kalimatnya, Ben. Ya enggak? Tapi tadi Eben cerita di awal-awal BK sendiri lebih ke hardcore, bahkan Eben sendiri mendengarkan punk rock terlebih dahulu daripada menemukan riff metal, ya kan? Yang akhirnya merubah Burger Kill sekarang adalah boleh dibilang
ya band metalcore dan segala macam. Awal lu tiba-tiba kayak apa ya, boleh dibilang lu jadi berubah, gue pengen jadi metal aja deh. Lu dengerin apakah atau tiba-tiba lu pengen berubah kah? Organik sih sebenarnya kalau gua ya, maksudnya di Burger Kill gitu ya. Karena gua dari awal sih udah berpendapatnya Burger Kill nih sarana buat gua ngapain aja. Karena dulu kalau di Jakarta misalnya BK, wah nih Rikersnya Bandung nih, bilangnya Rikers gitu. Jadi apa yang gue dengerin di era itu mau gue ekspresikan lewat album lah, lewat musik yang gue buat lah gitu. Jadi ketika si BK ada metalnya, ada progresifnya itu ya karena memang gue dengerin musik-musik itu, dan menurut gue ada kepuasan pribadi ketika lu bisa melakukan itu di karya lu gitu. Jadi gue nggak pernah, wah BK udah harus metalcore nih, wah BK udah harus ini. Enggak sih, berat ya ngalir aja gitu. Dan kalau diperhatiin sih sebenarnya riffnya BK hardcore-nya masih kerasa banget. Apalagi riff-riffnya Agung menurut gue sekarang anjir, ini progresif ajaib ini tiap hari. Ya jadi gue senangnya tuh kita sama-sama punya prinsip jangan bikin album yang sama. Ngapain bikin yang sama? Udah pernah kok dibikin lagi. Gitu. Jadi itu yang gue selalu bikin semangat kalau mau bikin album. Gitu. Jadi gue sibuk sama anak anjing nyari apa lagi nih, nyari apa lagi gitu. Itu yang gue terapkan tuh akhirnya gara-gara belajar dari band, bikin album yang sama. Akhirnya gue anjing kau usah kedua kumanya. Kau usah jadi progresif. Tapi ngomong-ngomong keren. Sekarang berat lu berapa? Sekarang gue 72. Ini berapa nih sekarang? Anjing, goblok ini. Anjing ini berat gue 45 sekian ini berat. Itu gue pakai baju gombrang biar nggak kelihatan ceking banget ini. Inilah pertama kali bukan pertama kali, sebelum ini malah gue kenal Eben tuh sekurus ini. Anjing susah ketika banget di Hula Balu, gue ingat banget Eben memakai long sleeve Judge putih. Gitu, gak tahu kemana tuh gambar Palu mah itu disilang Judge. Benar, nah ini nih tahun berapa nih? 95. Ini 96. Ya. Udah ada Toto. Wah. Aji. Ini susah banget muka gue gini. Kaosnya masih kaos for alarm. Yo, iya benar. Ini 9. Ini 96 juga sama sih. Sebelum yang tadi fotonya. Ya. Ini awal-awal Toto masuk, kita bikin demo Revolt 3 lagu waktu itu. Ghost Live, dang Revolt. It's time to Revolt. Itu masih nge-growl. Edan masih apal gitu. Masih apal Edan. Anjir. Ini nih lagu yang harus dinyanyikan. Aduh. Ini lagu ini. Yang mana nih? My life, in my life. Itu mah bukan. Itu wet ya? Bukan. Oh, Michael Lansrock ya? Kalau Westlife yang mana ya? Kalau Backstreet Boys. Backstreet Boys, alright. Itu kan itu. Westlife, Westlife yang mana? Gue jadi lupa. Gue band-band boy band di zaman ini kebolak-balik mulu gue yang mana yang mana. Eben nggak akan kebolak-balik karena dia ngefans. Beneran? Yoi. Ya gue masih dengerin sih. Jadi kayak soundtrack guilty pleasure gitu, Brat. Ini ya? Yoi. Jadi kan kalau mandi gitu stiker. You are my fire, desire. Lagunya. It's too late. I want it that way. Who you been? Best the brain. Itu kok. Ya. Tapi lu memang demen ya? Emang suka? Gue sebenarnya suka akapela, Bro. Gue suka harmonizing vokal gitu ya. Karena gue juga suka nyanyi lah gitu ya. Cuma gue nggak mau jadi penyanyi. Gue suka nyanyi. Jadi. Tapi anak lu sekarang nyanyi mulu ya? Iya, anak gue parah malah. Terus ada satu hal yang gue belajar dari Michael Jackson tuh, kalau lo mau jadi musisi yang hebat atau seniman yang hebat, lo harus bisa dancing, acting, and singing, ya kan? Nah, itu yang gue lihat dari boy band gitu ya. Mereka bisa dancing, bisa singing, bisa acting gitu. Jadi woi anjing asik nih gitu. Oh, jadi kayak paket lengkap lah. Di metal juga lengkap tuh, harus bisa banging, growling, screaming. Gitu. Sama ing. Sama ing gitu. Kalau gue soalnya gini, guilty pleasure gue nggak terlalu masuk dengan boy band, tapi gue lebih masuk dengan solois kayak Debbie Gibson. Asik.
Tommy Page. Lebih masuk itu guilty pleasure kalau gue lagi sedih. When you and me, anjir, lagu cinta di zamannya tuh. Yoi. Wah, bahaya. Paula Abdul ya enggak? Aduh, Ras, hurry, what you come to me, guys. Anak radio ya bang? Nggak, tapi itu ya di semetal-metalnya kita, lu guilty pleasure berarti selain lagu-lagunya NSYNC dan segala macam, ada nggak sih lagu guilty pleasure yang lu sampai gue tuh sampai gue tidak mengakui lagu-lagu Bon Jovi itu gue suka. Padahal gue suka asli. Silent Night itu lagu pacaran gue di zaman gue dulu tuh, kayak gue sempet nangis terseduh-seduh ketika gue diputusin cewek gue zaman SMP dengan lagu Silent Night. Gue akhirnya sampai guilty pleasure Bon Jovi gara-gara James Hetfield doang, dengan gitarnya Fuck Bon Jovi gitu. Lu ada nggak sih lagu yang lu sampai nggak mau cerita ke orang kalau lu suka lagu itu? Ya ini sih salah satunya, berarti kayak New Kids on the Block tuh gue gila men, gue ngefans gitu, gue masih koleksi gue kaosnya, gue masih ngumpulin, jadi yang nggak banyak sih orang tahu ya. Jadi gue pernah sama istri gue waktu New Kids on the Block nonton di manggung di Jakarta tuh, gue nonton men, tapi gue ngumpet-ngumpet gitu. Gue lebih ketahuan band burger coy. Terus yang nggak tahan gitu pengen step by step. Oh baby, gotta get to you girl. Step one is the break. Nih gas pak. Tuh coy, terus kayak demen NKOTB ya kan? Yoi. Gue penggila melodi sih. Jadi gue ketika ada musik yang melodinya bagus tuh gue biasanya langsung tep gitu. Dan kalau boyband mah udah jelas melodi semua isinya. Ini yang menarik lagi nih. Strategi, ini kan gini nih, misalnya nggak ada internet, nggak ada listrik nih, kita ngobrol-ngobrol mengenai teori gembel gue aja. Misalkan nggak ada internet, nggak ada listrik, yang lu lakuin dalam hidup itu apa, men? Gue ke pantai sih pastinya, bro. Banyak pantainya? Iya kan? Sesimpel itu doang sebenarnya. Iya. Kalau pantai kan pasti rata-rata ada gunung ya, gitu. Jadi ya akan banyak hal yang bisa gue lakuin lah. Kalau di pantai ya slow main air. Berarti lu pantai apa gunung? Pantai berarti ya? Pantai ya. Sama aku juga nih. Wah, ini keren nih. Dia bilang tadi gue bilang kan, jangan merasa jadi band besar, jadilah band yang aktif. Tadi dia bilang untuk Burger Kill adalah band yang aktif. Impian terbesar lu tapi untuk Burger Kill ke depan. Impian gue sih gini, berat. Kalau ngomongin Burger Kill ya, gue sama almarhum Ivan, sama Kimung gitu ya, sama Toto lah, era-era awal formasi si BK gitu. Kita tuh ngimpinya tuh selalu Burger Kill tuh jangan jadi band doang. Kita mah harus jadi kumpulan atau komunitas orang-orang kreatif lah gitu ya. Karena banyak hal yang bisa dilakukan band selain bikin musik. Iya kan gitu. Nah jadi kalau ngomongin visi besar gue adalah gue pengennya Burger Kill jadi komunitas yang punya manfaat banyak sih buat orang banyak gitu. Karena kita semua sadar pada akhirnya musik kan cuma fashion. Ya benar. Dan ketika itu jadi fashion, gue pengennya itu membekas dan itu punya arti sesuatu lah buat orang banyak gitu. Ya pencapaiannya Burger Kill sejauh ini sih menurut gue udah beyond expectation gue gitu ya. Lu nggak kebayangan? Nggak sama sekali nggak. Karena gini, kemarin itu gue habis ketemu sama Pak David Karto, ya kan? Ya Pak Buluk, ada yang bisa saya bantu Pak Buluk, ya kan? Gue ketemu sama Pak David Karto dari The Majors, baru cerita dia, Pak Buluk tahu tidak? BK baru rilis dia punya kaset 1.500 dan CD, habis Pak Buluk. Anjir, 2 hari coy, habis sudah, habis Pak David, habis, nggak ada sisa. Gila, maksudnya ya benar beyond expectation akhirnya. Iya. Jadi akhirnya yang lu cita-citakan dulu, lu tidak menyangka akan menjadi seperti sekarang. Iya. Jadi akhirnya gue sama anak udah kesininya udah mikirin, udah gimana caranya kita bikin sesuatu yang long lasting gitu. Nggak cuman jadi nyampah doang gitu, berat gitu. Maksudnya kita udah di posisi sekarang kan latar belakangnya udah beda ya. Anak-anak udah berkeluarga, udah punya anak segala macem. Apa yang dilakuin sama bapaknya semua jejak digitalnya ada ya kan. Jadi gimana caranya
si BK bisa melahirkan regenerasi yang hebat, regenerasi yang berkualitas, regenerasi yang membanggakan negaranya atau lingkungannya gitu. Jadi nggak cuman sekedar main musik, tatoan, mabok, segala bebas itu mah gitu. Itu mah cara lu mengekspresikan gitu. Tapi bertanggung jawab, gitu sih. Tapi kalau bilang tadi anak-anak sudah berkeluarga dan segala macam, untuk lo Ben, lo ada nggak sih lagu romantis sama istri lo yang all time gitu? Kalau denger lagu itu tuh kayak lagu jadian lo, ada nggak sih dulu? Kalau gue sih standar ya Friday I'm in Love. Pantes tadi minta The Cure nih. Jadi gue setiap nyatain cewek selalu harus hari Jumat. Saking gue ngefansnya sama Robert Smith kan. Pokoknya berarti bisa tuh buat lo. Kali aja setiap hari Jumat lo dapat berkah. Friday I'm in Love. Video klipnya pakai celana oh don't care if Monday's blue. Nggak, Robert Smith. Nah ini nih. Ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan di setiap narasumber cabul, karena kebanyakan hampir narasumber gue sudah berkeluarga, ya kan? Ada sih yang belum berkeluarga, tapi kebanyakan berkeluarga karena ya mereka di atas gue semua umurnya, jadi banyak. Arti keluarga Ben, buat lo, berarti sekarang udah anak udah berarti? Anak gue jadi sekarang istri gue baru ngelahirin anak ketiga. Cuman gue ada ngangkat anak satu cewek. Yang keritingnya? Bukan, itu keponakan. Itu keponakan. Ini ada di fotonya yang kanan itu. Jadi total? Sekarang di rumah gue ada 4. Itu lo angkat dari masih saudara jauh lah. Dia yatim piatu gitu. Berarti ada 4 nih. Ini arti keluarga. Berarti 5 sama istri, 6 sama lu. Iya. Arti keluarga ya buat gua tuh nafas sih. Maksudnya udara yang lu hidup ketika lu mau tidur, udara yang lu hidup ketika lu baru bangun gitu ya. Itu kan pasti keluarga ya gitu. Jadi seolah-olah ketika lu nggak ada keluarga tuh lu akan sesak hidup lu. Gitu. Lu ngerasain lah jauh dari anak, jauh dari istri segala macam. Itu sih yang gue ngerasain ketika gue mulai berkeluarga gitu. Dan keluarga tuh jadi kayak muara gue buat mencurahkan segala sesuatu aja. Keluarga adalah muara, Pren. Iya. Gue penasaran dari kemarin ini ya, lu bisa kenal si Sacha, Stephen Chow, YouTuber. Itu di mana sih, Ben? Dia tuh dulu pacarnya kakaknya bini gua, sekarang jadi suaminya, jadi istrinya. Oke. Nah anak yang suka gua asuh tuh, yang keriting yang bule itu, nah itu anaknya Sasa. Oke. Gitu. Jadi memang dia dari kecil, dari bayi berapa bulan lah udah tinggal di rumah gua. Tapi pas udah agak besar, udah setahun lebih lah, baru dia dibawa lagi sama ibunya sama bapaknya gitu. Oke. Pantes bule. Iya, ya tapi udah kayak anak gua sih. Udah. Makanya gue bingung bisa kenal sama si Sacha, kan gue sering nonton ini dia kan menarik YouTube-nya Sacha tuh kayak anjing bule bisa bahasa kayak gini-gini tuh menarik. Kok pakai topi Burger King atau pakai ini? Gue sempat komen loh di ininya Sacha gue komen tuh di bawahnya, wah nice hat gue bilang. Ternyata dari situ. Dan ini kalau keluarga tadi Eben sudah menceritakan arti dari keluarga. Tapi arti seorang gebek buat lo, menurut lo? Gebek tuh apa buat lo? Kayak biji player, Brat. Jadi ngomong jorok nih gua. Gak apa-apa. Jadi nempel terus sama lu ya? Nempel, balancing ya kan? Ayo guys tinggal hiji. Iya kan, maksudnya gua kenal dia tuh, dia dulunya versi Burger Kill. Ini Burger Kill terus kita kenal, terus berteman, nyambung segala macam, terus akhirnya siaran bareng. Menurut gua perlakuan gua ke dia ke gua tuh udah melebihi bini gua sendiri. Di mana lu? Udah makan belum lu? Ya, waduh bro.
Gebek. Bro, sini, bro. Cabulan di cabulis. Aduh. Enggak. Bro, ini gua sini. Bro. Gua sini nyampe enggak? Ya, Pak. Enggak sini ya? Bro, spot kita dibajak anjir. Iya, nggak apa-apa. Coba ya. Thank you. Tuh, tahu. Oke, Berarti Pak. Bek, udah kayak biji peler kan. Malu kok. Tapi kalau lu arti Eben buat lu Ya itu tadi kayak biji peler juga. guru besar. Kalau di istilah perkuliahan mah itu apa? Iya guru besar ya. Guru besar ya, dosen, rektor. Rektor kehidupan. Ada. Kehidupan. Ya, gitu lah. Ini kita next harus ngobrol sama dia. Tadi udah dibilangin mulai fans. Tapi emang Begunal 001. Menghindar 001 ini awalnya. Banyak yang bilang Tapi lu berdua tiba-tiba lu ngajak dia, kita bikin Extreme Moshpit itu gara-gara apa sih? Kagak, karena memang kalau sebenarnya Extreme Moshpit kan gue startnya sama Irvin. Cuman kan 2009 udahan tuh, dia bunting kan, nikah terus hamil lah. 2011 gue nawarin lagi program ke Radio OS. Terus kebetulan dia udah siaran duluan kan di OS. Ya daripada gue nyari partner susah-susah ya, yang udah jelas gila aja gue bawa gitu. Sampai sekarang gitu ya jadinya. Iya, jadi maksudnya gue penyeimbang tuh. Kadang gue yang ngingetin dia yang ngingetin gue gitu. Gue pernah di interview sama mereka berdua di Extreme Moshpit, ya kan? Iya nanya ini nanya apa? Ini mengalor gitu aja jawabnya kayak gitu. kenapa ya? Kita tuh dikanginin banyak orang ya. Padahal acara-acara ya bermanfaat berarti kita. Bermanfaat. Sampai mau 13 tahun kita ya. Iya, Siaran sekarang. Extreme Moshpit. Tuh, patung juga udah dicat berapa kali. Kasan udah dibenerin berapa kali. Bener nggak? Kabinet udah diganti berapa kali. Tabung udah diganti. Yo. Ya. Nah, berarti boleh dibilang inilah pertemanan yang sejati, Pren. Ya, pertemanan yang sejati di mana gue jadi ingat lagu persahabatan pakai kepompong. Belum sahabat kalau belum main Pingpong. Pokoknya pertemanan sejati yang terjadi di antara Eben dan Gebek. Begitupun Eben bilang tadi bahwa sebuah band itu kita nggak perlu harus menganggap band kita adalah band besar. Anggaplah band kita adalah band yang aktif. Itu yang sangat luar biasa yang gue tangkap di ngobrolan gue sama Eben hari ini. Nah, ini ada hadiah buat Gebek No XL. Ini buat. Terima kasih catatan sebuluk. Beli anjing. Biar CS gue punya duit terus. Ya bener. Biar pakai terus. Kalau biasanya closing gue main gitar, ini kalau nggak seru kalau ternyata Gebek yang nggak main gitar. Ada, bro. Karena di Extreme Moshpit selalu. Bapak aja main. Lu dong, gua main gitar mah biasa. Pokoknya biasa. Ngarang lah pokoknya biasa nih lagu ciptaan Gebek. Balada aja ya. Balada. Spesialis emang Gebek lagi folk. Wah. Folk. Biasa kayak Jason Ranti. Ini mah Jason Lantang. Dan Isan Scoopy. Oke. Isan Scoopy. Catatan si buluk. Asik. Asik. Sebuah program yang kreatif. Asik. Catatan si buluk. Sebuah program yang hakiki. Dia adalah seorang anak pang sejati yang tak pernah mundur dari serangan fajar. Dia adalah seorang yang selalu yakin dan terus sama musiknya yang lagi dijalanin hingga saat ini. Sukses selalu buat catatan si buluk. Thank you Nun dan Bek. Thank you. Catatan si buluk tetap mencatat sejarah-sejarah kreativitas di Indonesia. Amin. Ingat ya, Indonesia yang kayak gini harus dijaga. Ini aset negara. Iya, perlu dilestarikan. Kita ini aset negara. Jangan macam-macam ya. Ya. Oke. Karena kita negara nggak bakalan tertawa. Yoi. Jadi jangan lupa selalu tonton catatan si buluk, acara nu paling berisik, paling edan yang paling gelo. Thank you. Nyempil-nyempil Gebek, nyempil-nyempil.
Brad, nuhun nih, Brad. Gue yang thank you berat nih. Sami-sami, Brad. Sami-sami teman-teman semuanya. Ya, sama-sama. Semoga cukup